Selamat mendengarkan podcast ini. Ada satu hal yang bisa merusak kehidupan Kristen kita dan bisa menghentikan pertumbuhan rohani kita. Ada satu hal yang bisa merusak kehidupan Kristen kita dan menghentikan pertumbuhan rohani kita. Hal itu adalah merasa sudah menemukan Tuhan. Merasa sudah menemukan Tuhan dan berpuas diri dengan pengalaman rohani yang dimiliki, pengalaman keagamaan yang telah dijalani dengan segala kesaksian-kesaksiannya. Ketika seseorang merasa sudah menemukan Tuhan, maka ia telah memenjara dirinya dalam satu kebodohan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, Bapak Ibu harus mengerti bahwa Tuhan tidak terbatas. Walaupun kita memiliki hidup 700 tahun, 10 kali dari 70 tahun usia standar manusia hari ini, maka 700 tahun pun belum cukup untuk bisa mengenal Allah secara lengkap. Sebab Tuhan itu tidak terbatas. Apalagi kita hanya memiliki umur 70 tahun, saudaraku. Yang kedua, mengapa kita harus merasa belum menemukan Tuhan secara memadai, selain karena Tuhan tidak terbatas? Yang kedua, keadaan selalu berubah. Keadaan itu selalu berubah, saudaraku. Keadaan di sini bisa menyangkut situasi, juga bisa menyangkut hubungan interaksi kita dengan sesama manusia. Ketika kita menghadapi satu situasi tertentu, bagaimana tindakan kita menghadapi situasi tersebut akan sangat mempengaruhi reaksi Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu membangkitkan perasaan Tuhan, saudaraku. Demikian pula dengan interaksi kita dengan sesama manusia. Kita diperlakukan tidak adil, kita dijahati. Bagaimana sikap kita menghadapi keadaan itu? Nah, akan menimbulkan reaksi Tuhan karena kita anak-anaknya. Dan ternyata melalui peristiwa-peristiwa tersebut, sesungguhnya Tuhan Yesus hendak mengajarkan bagaimana mengenakan pribadi seperti pribadinya. Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Tuhan Yesus juga berkata, belajarlah padaku. Melalui situasi-situasi itu, Tuhan mengajar kita bagaimana kita bersikap menghadapi satu situasi, bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang tertentu, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus memiliki kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Matius pasal 5, kita baca ayat yang ke-6. Matius 5 ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus ini maksudnya dorongan kebutuhan yang harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Orang tidak bisa hidup tanpa air, orang tidak bisa hidup tanpa makanan.
dorongan kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebenaran itu, saudaraku, kebutuhan yang harus dipenuhi. Tuhan berkata, akulah kebenaran. Jadi kebenaran ini bisa menunjuk pengenalan akan Tuhan. Pengenalan Tuhan secara nalar atau secara pikiran, yang dalam bahasa populernya secara kognitif. Ini satu dulu. Kalau mau ditulis dulu boleh di sini. Yang kedua, kebenaran di sini pengalaman konkret dengan Tuhan. Disinilah orang bisa menemukan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki desakan, kebutuhan sebagai sesuatu yang mutlak yang harus dipenuhi, kita tidak akan dipuaskan. Pengenalan Tuhan secara pikiran, nalar, atau kognitif. Kalau saudara sakit atau orang yang saudara kasihi sakit, demi kesembuhannya saudara akan cari pengobatan. Tanya sana, tanya sini, tanya dokter sana, dokter sini, sinse, dari obat herbal sampai obat kimia, medical umum, ya, farmasi. Kalau punya uang bisa keluar negeri, Singapura, Penang, Kuala Lumpur, Jepang, Jerman. Tahukah saudara bahwa kita telah menyerap begitu banyak filosofi dunia yang membuat kita sakit? Cara berpikir yang tidak sesuai dengan cara berpikir Tuhan itu sakit. Jadi ketika Alkitab mengatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah, artinya manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Tuhan. Manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Dan kalau orang mau mencapai standar kesucian Allah, mindsetnya harus dirubah. Kalau mindsetnya belum dirubah, berarti masih rendah atau sakit, tidak akan bisa mencapai kesucian Tuhan atau standar kesucian atau kesalehan Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini, kita akan memburu kebenaran, saudaraku. Apakah melalui buku, CD khotbah, seminar-seminar, suara kebenaran. Saudara harus mengatur waktu, menyusun waktu. Karena waktu itu harta yang tidak ternilai juga. Detak-detak waktu itu sangat-sangat menggetarkan jiwa mestinya. Sebab tidak bisa balik kembali. Harus kita mengatur waktu. Bagaimana kita mengisi hari hidup kita dengan benar. Selain harus memenuhi tanggung jawab sebagai pelajar, ya, studi, berkarir, bapak ibu yang bisnis berkeluarga, saudara juga harus menyediakan waktu untuk mengisi pikiran dengan kebenaran. Jadi jangan ada yang berkata, saya tidak bisa membaca, saya tidak suka membaca. Tidak bisa, tidak boleh. Lihat buku tebal sudah mabok. Belum membaca udah mabok. Ya saudara tidak harus membaca dalam satu hari satu buku selesai. Satu hari satu lembar, satu hari satu bab, cukup diberi tanda. Mau tidak mau, saudara harus menghadiri pendalaman Alkitab. Belum tentu terulang berkat-berkat yang diberikan Tuhan pada pertemuan itu. Saudara harus menganggap itu merupakan terapi dari pikiran kita yang telah dicemari oleh pikiran dunia. Tidak bisa tidak. Harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran. Kalau saudara yakin di sini ada kebenaran, saudara belajar kebenaran. Kalau tidak, carilah pendeta di mana saudara bisa belajar kebenaran. Dan kita bersyukur di sini saudara bisa belajar kebenaran. Harus dialokasi waktu yang cukup untuk itu.
Di jam istirahat kantor atau waktu kita bekerja, baca buku. Sambil menunggu pelanggan, Anda bisa baca buku. 1-2 halaman, 1 bab. Dan itu harus dipandang sebagai kebutuhan mutlak. Saya kira saudara mengerti bahwa di gereja ini ada pengajaran. Supaya saudara menjadi cerdas memahami kebenaran, saudaraku sekalian. Secara nalar ini, saudara. Lalu yang kedua, pengalaman konkret dengan Tuhan. Kita ada jam doa. Ya, di situ kita belajar untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi mestinya setiap hari seperti yang selalu saya katakan, 30 menit, 1 jam. Itu juga mutlak, saudaraku sekalian. Kalau demi bertemu dengan seorang pejabat tinggi, apalagi kalau beliau seorang menteri, gubernur, wah terlebih lagi seorang presiden, saudara bisa menyingkirkan semua kesibukan, menganggap yang lain tidak perlu, tidak penting, bisa membatalkan acara-acara apapun demi seorang pejabat yang kita hormati. Sekarang Tuhan menyediakan diri untuk ditemui pribadi yang lebih agung dari seorang presiden, pribadi yang lebih agung dari seorang menteri, pribadi yang lebih agung dari seorang gubernur atau wali kota. Coba, mestinya kita menyediakan waktu untuk itu. Jangan berkata, Pak, saya tidak bisa berdoa lebih 10 menit. Cobalah. Patok mati waktu dari jam 6 pagi sampai 7, atau jam 5 pagi sampai setengah 6. Jam 10 malam sampai setengah 11 atau sampai jam 11. Patok. Pokoknya ini waktu aku ketemu Tuhan. Hari pertama, kedua, ketiga, minggu pertama, minggu kedua, sebulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Saudara akan pasti suatu hari mengerti apa artinya mengalami Tuhan itu. Saudara akan mengerti apa artinya kedahsyatan Allah. Bahwa Allah itu mengerikan, mendahsyatkan. Allah yang maha tinggi itu mendahsyatkan. Saudara akan menghayati kesucian Tuhan yang akan membuka mata pikiran kita untuk melihat betapa sering kita kurang ajar dan bersikap tidak pantas terhadap Tuhan yang Maha Kudus itu. Hal ini tidak bisa diajarkan dari perkataan kepikiran saudara, tetapi saudara harus mengalami sendiri pengalaman konkret dengan Tuhan ini. Harus ada waktu yang saudara sediakan dan saudara harus menganggap itu waktu yang bernilai. Waktu yang berharga. Untuk ini saudaraku, camkan apa yang saya katakan. Tuhan itu satu-satu yang bernilai dalam hidup ini. Bukan yang terpenting, bukan yang nilainya lebih dari segala nilai. Salah. Tuhan satu-satunya yang bernilai dalam hidup. Bukan paling bernilai, bukan paling utama, bukan paling penting, tapi satu-satunya dalam hidup ini. Segala sesuatu itu nol. Tapi kalau ada Tuhan di sini, jadi 10, saudara. Berapapun ini, mau banyak, mau sedikit, nol. Mau merah, mau putih, nol. Tapi kalau ada Tuhan di sini jadi 10, saudara. Saudara, kita harus berani berprinsip bahwa hidup di dunia ini hanyalah untuk menemukan Tuhan. Hidup di dunia ini hanya untuk menemukan Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Seandainya kita memiliki usia 700 tahun, 700 tahun tidak cukup waktunya untuk bisa mengenal Tuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, keadaan selalu berubah. Dan di dalam keadaan yang berubah itu, ketahuilah bahwa Tuhan mau mengajarkan bagaimana mengenakan pribadinya dalam hidup kita. Kita masing-masing unik. Erastus unik. Yosua unik.
Bagaimana masing-masing kita menemukan Tuhan dalam hidup kita dan membentuk kita menjadi pribadi seperti yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu, saudara, masing-masing orang harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan itu. Melalui sebuah pengalaman konkret setiap hari. Disitulah seseorang menemukan Tuhan. Seseorang tidak akan pernah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus kalau dia tidak mengalami Tuhan secara konkret. Baru-baru ini ada satu hal yang Tuhan ajarkan, saudara. Kalau bicara soal sakit hati kan sudah biasa ya, saudara. Ya, kita punya sakit hati lah. Tetapi suatu hari Tuhan mengajarkan sesuatu. Sakit hati itu berarti eras. Satu, kamu berhak menerima hormat. Ketika engkau sakit hati, engkau merasa memiliki hak untuk dihormati. Dua, ketika engkau sakit hati, engkau merasa berhak memarahi orang. Dan yang ketiga, ketika engkau sakit hati, berarti kau tidak mengampuni orang itu. Oh, saya baru mengerti, saudara. Ya, kita dulu kan berkata, ya enggak apa-apa, oke, enggak apa-apa, ya udah. Sakit hati sih, tapi ya udah enggak apa-apa. Ada goresan. Tapi ternyata, saudaraku, kita belum bersikap seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau berbicara mengenai mengenakan pribadi Kristus atau seperti Tuhan Yesus, itu kan sangat abstrak. Sangat abstrak. Macam mana? Macam apa itu mengenakan pribadi Kristus? Maka Tuhan mengizinkan kita punya pengalaman-pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman itulah Tuhan mau menunjukkan bagaimana mengenakan pribadi seperti pribadinya. Seakan-akan Tuhan berkata, ketika aku berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku memiliki sikap hati seperti ini, Erastus. Tidak merasa punya hak untuk dihormati. Tidak merasa punya hak untuk marah. Apalagi mengutuki dan mengampuni. Disitulah seseorang menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan itu bukan hanya berarti punya pengalaman ajaib, sakit sembuh, punya masalah ditolong Tuhan. Tapi juga menemukan bagaimana kita meneladani hidupnya. Dan tentu itu harus berlangsung lewat sebuah pengalaman konkret yang harus terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan merasa, oh aku sudah mengenal Tuhan. Aku sudah menemukan Dia. Biasanya ini penyakitnya orang yang rajin ke gereja. Yang kedua, orang yang jadi aktivis gereja. Dan yang paling parah, pendeta. Yang merasa sudah mengenal Tuhan, punya pengalaman-pengalaman yang spektakuler. Dan terutama yang bergelar sarjana. Oh, aku sudah belajar teologi. Aku sudah menemukan Tuhan. Jangan merasa kita sudah pernah punya pengalaman di sini. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ingat Tuhan tidak terbatas dan keadaan selalu berubah. Lalu stop di sini. Oh, tahu dia punya pengalaman tentang Tuhan. Stop, tidak haus, tidak lapar akan kebenaran. Dan biasanya 2 penyebabnya, saudara. 1, dosa. 1 dosa saudara lakukan akan beranak dosa yang lain. Yang kedua, mencintai dunia. Orang tidak mungkin haus dan lapar akan kebenaran kalau haus dan lapar atau mengingini sesuatu yang bukan Tuhan. Tadi sudah saya katakan, haus dan lapar artinya sebuah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Nah sekarang kebutuhan apa yang Anda anggap mutlak harus dipenuhi? Kalau aku belum punya jodoh, aku belum lengkap. Anda anggap jodoh itu mutlak. Kalau aku belum punya anak,
hidupku nggak lengkap. Anak itu mutlak. Kalau aku tidak hidup bersama dia, mampus saya, nggak lengkap hidupku. Mutlak itu. Tidak ada yang mutlak mestinya. Tidak ada yang boleh kita anggap mutlak kecuali satu, Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan merasa sudah menemukan Tuhan. Apa yang kita miliki hari ini belum memadai. Karena Tuhan tidak terbatas dan keadaan selalu berubah. Tuhan itu segalanya. Bukan lebih indah. Bukan sekedar lebih mulia. Satu-satunya yang indah. Satu-satunya yang mulia. Satu-satunya yang bernilai. Yang lain nol. Tanpa dia nol. Tapi saya tidak tahu apakah Anda memahami ini dan berani sungguh-sungguh berprinsip ini bahwa Tuhan satu-satunya yang bernilai dalam hidup. Dosa akan membuat Anda tidak punya kehausan akan Tuhan. Sebab dosa satu yang Anda lakukan akan beranak dosa yang lain. Akan ada keinginan untuk melakukan pelanggaran untuk yang lain. Nanti sama. Ketika kita membuka hati kita untuk mengingini sesuatu di dunia ini, Anda akan terus mengingini yang lain seperti kecanduan. Terus. Sampai pada titik tertentu Anda tidak pernah mengingini Tuhan. Adalah tidak adil kalau orang sembarangan hidup. Sembarangan hidup lalu di ujung akhir hidupnya mengingini Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan tidak adil itu. Tapi orang yang berani investasi sejak muda untuk menemukan Tuhan. Investasi untuk berani tidak mencintai dunia. Dan memandang Tuhan sebagai satu-satu yang indah dalam hidup. Baru dia bisa mengerti apa artinya yang diingini Tuhan saja. Saya mengerti banyak orang yang hari ini tidak ngeh di sini. Atau nggak sanggup memahami. Karena pola pikirnya sudah terlanjur rusak. Pola pikirnya sudah terlanjur rusak. Nggak sanggup memahami. Saya beritahu, saya ingatkan saudara ketika sudah menutup mata. Saudara akan bisa melihat bahwa memang satu-satunya yang dibutuhkan mutlak harus dimiliki hanya Tuhan. Nah kalau saudara benar-benar mengerti dan menerima hal ini, Anda akan investasikan waktu saudara untuk itu. Investasikan untuk belajar, baca buku rohani. Tidak harus buku saya, buku siapa saja yang saudara anggap itu benar. Tapi kalau saudara datang kemari lalu percaya di sini ada kebenaran, bacalah buku-buku saya itu. Satu hari satu lembar, satu bab. Seperti orang sekolah. Karena itu yang merubah pemikiran saudara. Di mobil, setel CD khotbah. Terus tiap hari. Terus baru. Mindset Anda dirubah. Kalau mindset sudah dirubah, saudara bisa mengerti bahwa sungguh yang kita butuhkan itu Tuhan. Plus dengan pengalaman konkret dengan Tuhan. Tuhan itu pribadi yang hidup. Wah, loh saudara, luar biasa. Anda akan bisa mengerti dan merasakan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini harus seimbang. Ini harus seimbang. Ada gereja-gereja yang mistis. Mistis. Karena yang penting pengalaman. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang tidak objektif, tapi subjektif. Dan pendeta-pendeta yang berani bercerita tentang Tuhan dan pengalamannya yang spektakuler, yang sangat subjektif. Itu pendeta yang laku, ironis sekali, laku. Dan tidak sedikit gerejanya besar. Di Jakarta, di Semarang, di Surabaya. Saya tidak bermaksud untuk mencela. Tapi saya harus memberikan satu asumsi dari kebenaran yang saya pahami. Mistik. Tapi juga ada kelompok gereja-gereja yang hanya pakai nalar pikiran, merumuskan teologi secara sistematis, dan seakan-akan kalau orang sudah mengerti teologi itu dan menerima teologi itu, dia sudah mengalami apa yang dipercayai. Misalnya begini, orang dibenarkan karena iman, amin. Orang dibenarkan karena iman, amin. Setuju dong? Lalu merasa sudah dibenarkan dong, betul nggak? Dibenarkan karena iman. Amin. Anda mengerti? Anda setuju? Lalu Anda merasa sudah
dibenarkan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang berhak membenarkan saudara? Yang berhak membenarkan saudara siapa? Tuhan. Amin. Tuhan. Yang berhak membenarkan saudara siapa? Tuhan. Yang tahu iman saudara itu iman yang benar siapa? Jadi, kalau cuma punya rumusan dibenarkan karena iman, saya ngerti, saya setuju. Lalu saya sudah dibenarkan. Ngawur nggak? Ngawur. Yang saudara harus lakukan bukan hanya mengerti dan setuju statement itu, sistematika teologi atau doktrin itu. Saudara harus mengalami bagaimana hidup di dalam iman. Dan bagaimana merasakan bahwa Tuhan sudah membenarkan saudara. Ini bukan urusan dengan Erastus, urusan dengan Tuhan. Pernah saudara ketemu Tuhan, lalu Tuhan bilang, benar kamu kubenarkan. Tapi banyak orang cukup puas dengan pernyataan pendeta atau teolog, Anda sudah dibenarkan. You sudah menemukan Tuhan belum? Tahu saudaraku? Amin. Iman saya sudah benar belum? Bagaimana tahu benar tidak benar? Ya harus urusan dengan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, aku sakit hati. Tapi aku tidak tahu sakit hati saya itu merusak saya. Ya saya merasa udah aku ampuni, aku maafkan. Sampai titik tertentu Tuhan mengajar, Eras, kamu masih sakit hati. Berarti kau masih berhak dihormati dia. Kau masih merasa bahwa kau berhak marah. 3, kau belum mengampuni dia. Wah, setelah tahu begitu, ya Tuhan. Belajar kan? Ya sudah, aku tidak berhak marah. Aku tidak berhak dihormati orang itu. Kalau dihina ya tidak apa-apa. Aku tidak terhormat di mata dia. Aku terhormat di matamu Tuhan. Tuhan, aku memaafkan dia. Bisa. Pengalaman konkret bukan? Ini contoh. Ada banyak kasus, banyak aspek. Alami Tuhan. Seperti misalnya saudara percaya Tuhan Maha Hadir, betul? Tuhan Maha Hadir, amin. Secara sistematik dogmatika, Anda tahu Allah Maha Hadir, omnipresent, betul? Kalau jalan tempat gelap masih takut nggak? Tuhan menyertai kita, lalu tiba-tiba ada bencana, takut nggak? Takut mati nggak? Berarti belum mengalami kan? Nah banyak orang itu merasa sudah menemukan Tuhan. Loh, kalau sudah menemukan Tuhan, buah menemukan Tuhan itu akan lampak. Jadi harus dikatakan, pengenalanku akan Tuhan, pengetahuanku akan Tuhan belum memadai. Dan aku hidup ini hanya untuk menemukan Tuhan. Oleh sebab itu atur waktu saudara. Sediakan waktu untuk belajar Tuhan. Belajar pengenalan akan Tuhan. Lewat CD, buku, datang ke Suara Kebenaran. Jangan anggap remeh. Kalau Anda bilang sibuk, Anda tidak pernah tidak sibuk. Sampai dikubur di Koper. Wah Pak, kita sih udah bukan zamannya belajar begitu. Oh ya, sekarang you mau ngapain? Saya mau nanya you mau ngapain? Wah saya sibuk sekali. Sampai mati you akan sibuk. Saya tidak paksa. Saya tidak paksa. Kalau sudah tidak mau, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terserah. Saya mau tanya, Tuhan itu ada nggak? Yakin ada? Anda mengalami nggak? Tuh, susah kan ngomong? Karena Anda tidak investasi serius untuk mengalami Tuhan. Yang tadi saya katakan, Anda akan menghayati Allah itu mengerikan. Dahsyat mengerikan. Ketika menghayati kedahsyatan Allah, kita akan gentar dan takut akan dia. Dan itu nggak bisa dibagi dari perkataan, kepikiran saudara. Anda harus menghayati sendiri. Sampai suatu hari Anda nggak membutuhkan siapa-siapa. Bahkan tidak membutuhkan saya. Karena memang suatu hari Anda tidak membutuhkan siapapun. Anda hanya membutuhkan Tuhan. Saya habis ngomong begini nih. Sampai urat saya keluar nih. Anda pulang, Anda bisa lupa semua loh. Balik lagi loh ke tekukan yang lama. Gila gak itu? Makanya saudara harus punya komitmen yang bulat. Sediakan waktu. Di tengah kesibukan saudara, sediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau enggak, Anda tidak bisa
ngikutin terus khotbah saya ini. Lama-lama gak nyambung, saudara. Ketika Tuhan memberikan mana atau roti kepada bangsa Israel, mereka harus mengambil roti dari keluar kemah mereka setiap hari. Tidak boleh aku simpen untuk 3 hari, tidak boleh. Dan Tuhan sediakan berkatnya selalu baru setiap hari. Jadi saudaraku sekalian, kalau Tuhan memberikan kita pengalaman tiap hari, tiap saat, ini momentum yang tidak terbayar pakai duit, saudara. Nah, kalau saudara tidak memiliki kecerdasan dari kebenaran Alkitab dan tidak memiliki pertemuan dengan Tuhan setiap hari, kejadian ini berlalu tanpa saudara menangkap pesan dan pelajaran yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Anda tidak pernah menemukan. Tapi kalau saudara memiliki kecerdasan dari pengetahuan Alkitab yang saudara pelajari lewat buku, lewat PA, Anda punya kecerdasan di situ. Dan pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, saudara akan memiliki kepekaan atau sensitivitas menangkap pesan-pesan Tuhan di setiap kejadian yang terjadi setiap hari. Seperti contoh yang tadi saya berkata, kamu masih sakit hati ya? Enggak, kamu sakit hati. Di situ Tuhan bicara, saudaraku. Dan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan mendidik kita. Karena Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Muridku, bukan muridnya Erastus. Tuhan berkata di Matius pasal 11, belajarlah padaku, bukan belajar pada Erastus. Saya hanya menjadi mentor yang perannya mungkin hanya 0,5% atau 1%. Tetapi saudaraku, saudara sendiri yang harus menemukan Tuhan. Harus bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, sampai saudara bisa menemukan Tuhan itu. Menemukan Tuhan bukan hanya berarti menemukan berkat dan kuasanya. Menemukan Tuhan berarti ini, saudaraku. Menemukan apa ini? Hati Tuhan. Sebenarnya simple, tapi tidak mudah. Menemukan Tuhan berarti menemukan hatinya. Selain menemukan pribadinya untuk bisa kita kenakan, tapi juga menemukan hatinya. Apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini. Di dalam kesempatan ini saya mengajak saudara kembali melihat Matius pasal 7. Suatu malam saudara, saya dibangunkan Tuhan sekitar jam 2:04, setengah 3. Lalu saudaraku, saya dibawa Tuhan kepada pengertian di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Jam 2:04, jam 2 saya bangun. Kok jadi gak ngantuk lagi? Saya mulai berlutut, ke restroom dulu, ke toilet, lalu saya berlutut. Lalu Tuhan bawa saya ke Matius pasal 7. Seperti yang saya pernah kemukakan dan saya tadi kemukakan, itu kalau tengah malam begitu kita angkat tangan, kita gentar. Bapak itu dahsyat. Allah itu mengerikan, saudaraku. Kita bisa gemetar. Dahsyat. Tuhan, ampuni kurang ajarku Tuhan. Ampuni ketidakpantasan yang kulakukan. Lalu saudaraku, ada satu suara di hati saya, nyanyikan lagu ini dulu. Saya nyanyikan lagu ini. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di sorga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi
bersama. Semua perhatikan saya, saudara. Memang saya bulan-bulan belakangan ini terobsesi dengan Allah Tritunggal, saudara. Jadi sebenarnya, saudaraku sekalian, ini Allah Bapa, Allah Anak, lalu saya nggak mau tulis Roh Kudus di sini. Roh Kudus itu melingkupi semua. Roh Kudus itu rohnya Bapa, bukan rohnya Tuhan Yesus. Di Alkitab kita menemukan Roh Kristus, bukan Roh Kudus. Bapa yang menjadi sumber segala berkat, kuasa, dan kemuliaan. Yang kehadiran Bapa ini melalui rohnya melingkupi jagat raya, saudara. Dan Bapa memberikan kekuasaan kepada anak melalui rohnya. Jadi kalau Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, ku ajar dia. Itu Roh Kudus yang mengajar kita. Representasi daripada Bapa maupun anak itu adalah Roh Kudus. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Sesungguhnya roh Bapa, Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, di Matius 7 ayat 21-23 itu, Tuhan Yesus berkata, percuma kamu memanggil aku Tuhan. Perhatikan saya di sini. Percuma kamu memanggil aku Tuhan, kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Seakan-akan Tuhan Yesus tidak punya kehendak, bukan? Kehendak Bapa yang kamu lakukan. Kenapa? Karena rohnya yang melingkupi jagat raya. Rohnya inilah juga yang ditaruh di dalam diri kita. Luar biasa, saudara. Hebat. Rohnya juga yang ditemeteraikan di dalam diri kita. Betapa dekatnya mestinya, saudara. Mestinya betapa dekatnya Allah dengan kita. Tetapi fakta yang kita jumpai hari ini, Allah seakan-akan tidak hidup. Kita yang membunuh Tuhan di dalam diri kita. Membunuh Tuhan bukan berarti kita bisa membuat Tuhan mati, karena Tuhan tidak bisa mati. Tetapi membunuh Tuhan di sini artinya seakan-akan Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak hidup di dalam hidup kita. Tadi saya tanya, saudara percaya Allah itu ada? Anda sudah mengalami, Anda nggak ngomong. Kita yang membunuh Tuhan. Apakah Allah hidup atau mati dalam hidup kita? Tergantung kita. Roh Allah melingkupi jagat raya ini. Bahkan dikatakan Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Tapi kita tidak meresponi dengan baik. Kita tidak memberikan ruangan, tidak mengalokasi perhatian, tidak memberikan waktu yang memadai, yang cukup, yang pantas untuk Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan kita bunuh, kita matikan dalam diri kita. Kita tidak menghidupkan Tuhan di dalam hidup kita. Yang membuat Tuhan terbunuh dalam hidup kita. Dua tadi. Satu, dosa. Yang kedua, mencintai dunia. Kalau ini berlarut-larut terjadi, kita tidak pernah mengerti kehendak Bapa. Sebutan kita untuk Yesus Tuhan sia-sia. Kau panggil aku Tuhan, percuma. Sebab bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi urusan kita dengan Allah Bapa, kita harus mengerti siapa Bapa, apa yang Dia kehendaki. Betapa jauhnya, saudaraku. Harus mengenal Bapa dengan baik, mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Kalau saya tanyakan kepada saudara, pertanyaan tidak mengenakkan, tetapi fakta yang harus kita jalani. Anda mengerti kehendak Bapa dalam hidup saudara? Saya juga gentar, saudaraku.
Apa sih yang Bapak kehendaki dalam hidupku? Kalau ada suara dalam hati saya, kenali Rohku. Dia akan memimpin jalanmu dan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan dalam hidup ini. Itu kehendak Bapak. Kita sebut Yesus Tuhan, Tuhan. Merasa sudah percaya kepada Tuhan. Sudah dibenarkan. Belum. Kamu belum punya iman. Tapi secara sistematis, teologis, kita setuju doktrin itu, lalu kita merasa sudah mengalami doktrin itu. Luar biasa, kacau. Saudara sudah mengerti kehendak Bapak? Ada yang salah dari yang saya khotbahkan? Saudara bisa ikuti apa yang saya sampaikan hari ini? Anda masih bersama saya? Anda mengerti kehendak Bapak? Jawab, belum. Anda sudah mengerti kehendak Bapak? Belum. Anda sudah menemukan Tuhan? Belum. Bukan belum sama sekali, belum memadai. Karena Allah tidak terbatas dan keadaan berubah, kita harus berkata belum. Belum memadai. Kalau ditanya udah makan? 10 tahun dulu udah makan? Sudah. 5 tahun yang lalu? Bulan lalu? Minggu lalu? Sudah. Sekarang? Belum. Ngerti maksudnya? Sudah makan? Ya sudah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bulan lalu, minggu lalu. Hari ini belum. Tuhan pun harus juga begitu. Dialami setiap hari. Karena Tuhan tidak terbatas dan keadaan akan terus berubah. Bagaimana kita bisa mengenal Dia, bisa mengenakan pribadinya dan mengerti isi hatinya. Tadi saya beri contoh, kamu sebenarnya masih sakit hati. Berarti kamu masih mencari hormat. Kamu berat marah kepada orang dan kau belum mengampuni. Ya, sorry Tuhan. Ya, kalau kita rendah hati, kita berkata, aku salah, sorry Tuhan. Aku mau berubah. Coba ditanya, apakah Anda sudah mengerti kehendak Bapa? Belum. Sudah mengenal Tuhan? Menemukan Tuhan? Belum. Bukan tidak sama sekali. Ke depan harus terus dijalani. Makanya kalau orang sudah merasa, oh saya sudah menemukan Tuhan. Oh aku sudah puas. Itu loh orang rajin ke gereja, jadi aktivis, jadi pendeta, teolog, nah itu penyakitnya begitu. Anda ngerti saya ngomong apa? Apalagi pendeta-pendeta yang rasional, atau rasional tuh. Yang bisa punya rumusan-rumusan teologi itu. Wah, dah. Diajarkan teologi kepada jemaat, jemaat ngerti. Kalau sudah mengerti berarti kamu sudah mengalami. Loh, kalau di sini saya kasih tahu, jangan meyakini, jangan sekedar saudara merasa yang kau yakini, tapi rasakan apa yang kamu alami. Anda ngerti maksud saya? Belajar teologi, oh udah rasa memiliki ilmu itu, berarti sudah mengalami, belum. Jangan merasa apa yang kamu yakini, rasa apa yang kamu alami. Yakin kamu udah selamat. Kenapa? Karena kamu ditentukan selamat. Yakin ya? Yakin, udah. Cukup. Dan kalau kamu ditentukan selamat, kamu punya ketekunan dengan sendirinya. Yakin aja. Berarti udah selamat dan punya ketekunan. Semua serba sistematis teologis dan imajinasi, saudara. Makanya teologi itu mesti benar. Mengerikan. Oleh sebab itu kalau kita sudah mengerti kebenaran ini dan dengan rendah hati kita menerima kebenaran ini, maka kita bisa haus dan lapar akan kebenaran. Tuhan, Engkau kebutuhanku mutlak. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tujuan hidup kita satu-satunya, saudaraku, hanya menemukan Tuhan. Tidak ada yang penting, tidak ada yang bernilai. Hanya satu yang penting, hanya satu yang utama, hanya satu yang bernilai, Tuhan. Amin.